ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Yesus Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah tertandingi, kerajaan yang kekal melebihi dari semua penguasa di dunia ini. Kita memiliki kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Dunia semua bisa bergoncang, tetapi kita bersyukur kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Dia Tuhan yang punya segala kuasa dan kejayaan. Dia Tuhan Allah yang perkasa, perkasa dalam peperangan. Tetap kita percaya bahwa kita ada di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Semua apapun yang ada di dunia ini bisa tergoncangkan, tetapi kasih-Nya, kuasa-Nya, firman-Nya tidak pernah tergoncangkan. Sebab itu, biarlah kita tetap ada di dalam firman-Nya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa, dan di dalam iman yang tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Di tengah-tengah goncangan yang ada di dunia ini, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan bagi setiap anak-anaknya yang tetap teguh percaya, yang tidak bergoncang iman dan harapannya kepada firman. Maka semuanya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab Tuhan Yesus pasti melakukan, menggenapi firman-Nya. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, disitulah Tuhan bekerja. Karena kalau sudah mungkin bagi kita, maka tidak akan nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami hal-hal yang buntu, yang tidak mungkin, tapi kita pegang teguh janji Tuhan, kita tak berdoa, kita percaya kepada Tuhan, disitulah nyata kuasanya, disitulah nyata mujizatnya. Karena mujizat selalu terjadi ketika kita sudah tidak lagi merasa bahwa semuanya itu bisa kita lakukan. Ketika kita sudah mentok, sudah buntu, sudah tidak ada harap, bahkan sudah tidak berdaya, atau sudah tidak secara manusia kita tidak mampu, tapi kita tetap percaya dan yakin ya akan janjinya, akan Tuhan Yesus yang luar biasa, maka disitulah pertolongannya nyata. Pertolonganku hanya daripada Tuhan, seperti Daud berkata, ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertolongan kita harapkan dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, dari sorga, untuk memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan saudara yang sakit, yang tidak ada jalan, yang sudah tertutup jalan atau sudah buntu. Harapkan pertolongannya dari Tuhan datangnya, yang pasti akan menyatakan dengan cara yang ajaib. Mujizat pasti ada. Mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus itu ajaib dan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bersaksi bagi Bapak dan Ibu. Nama saya Ripka Veronica Sagala. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Saya pada waktu mendengarkan firman Tuhan, ada dikatakan goncangan, tetapi di balik goncangan itu bisa Tuhan melakukan mujizat bagi orang yang percaya. Beberapa tahun yang lalu ya, saya naik pesawat ya dari Medan ke Surabaya. Lalu ketika saya naik pesawat itu, ya waktu itu pesawat Adam Air. Ya, kalau mungkin ada pernah tahu ceritanya itu atau pernah mendengarkan berita di televisi, pesawat Adam Air yang jatuh di Surabaya, ya, mana sayapnya sudah terbelah, ya, jatuh. Jadi saya ada di situ ketika itu tahun 2009, ya tahun 2007 ya, saya lupa tahunnya. Tapi tahun 2007 mungkin itu. Nah, jadi saya naik itu dari Medan, dan sebelumnya saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya selalu ada Tuhan melindungi dan menyertai. Jadi ketika saya mau masuk naik pesawat itu, Roh Tuhan bekerja. Saya percaya itu Roh Tuhan. Karena dalam hati saya tiba-tiba berkata ketika saya mau melangkah ke dalam pesawat itu, dalam hati saya ada seperti berkata, siapa yang berdosa? Ini siapa yang berdosa gitu ya? Adam Air, Adam. Kok Adam berdosa? Loh, ini pesawat Adam Air, Adam, Tuhan. Lalu sepertinya ada diingatkan dosa atau bagaimana ya? Tapi dalam hati saya, ya kenapa kok tiba-tiba itu terbetik dalam hati saya? Tetapi Tuhan berkata dalam hati saya, Roh Tuhan, saya percaya itu Roh Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan, siapa yang berdosa Tuhan? Ya.
apakah ada dosa di dalam pesawat ini, atau juga pemiliknya, atau siapa atau kuasa-kuasa gelapan yang mau menghancurkan pesawat ini, gitu ya. Karena saya diingatkan oleh Tuhan bahwa dosa itu ya kan upahnya adalah maut atau juga ada hukuman, gitu. Saya tidak yakin, saya tidak percaya bahwasanya semua memang ya masalah bukan semuanya karena dosa. Tetapi pada waktu itu saya diingatkan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, doakan ini, minta ampuni semuanya, minta ampun. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu Tuhan apa yang masukmu Tuhan. Mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Ya. Ini Adam Air, Tuhan kuduskan Tuhan pesawat ini, Tuhan kuduskan semua, baik pemiliknya, baik semuanya, siapapun juga Tuhan Yesus. Saya ampun Tuhan, berkati perjalanan Adam Air ini, berkati kami semuanya. Jadi sampai pun di dalam tempat duduk, saudaraku yang kasih ya, saya tempat duduk itu saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya ingatkan Tuhan terus berjaga-jaga dan berdoa, lalu saya tempat duduk saya paling di pinggir dekat jendela ya, dekat jendela agak di tengah, jadi kelihatan itu sayap pesawat ya. Kalau kita lihat keluar itu kelihatan pesawat sayapnya. Nah pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan dan saya duduk berdoa ya. Memang pada bulan-bulan Januarinya itu kan ada pesawat yang hilang kan begitu ya, yang hilang RMR juga itu ya. Jadi kami pada waktu itu bulan-bulan Februari atau bulan Februarinya mungkin. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Waktu saya berdoa kepada Tuhan itu saya pokoknya berdoa kepada Tuhan, berjaga-jaga. Tuhan ingat berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Nah itu di hati saya itu begitu kuat. Tetapi ada seorang ibu di samping saya, di sebelah saya dia baru datang. Kemudian biasanya saya ingin menyapa orang yang di dekat saya. Saya berkata kepada ibu itu, ibu mau kemana? Mau ke Surabaya. Oh sama berarti bu. Ibu di Surabaya di mana? Nah, ibu ini berkata saya dekat dengan makam Soekarno, gitu ya. Nah, loh, di mana Surabaya makam Soekarno? Saya tidak tahu ada di sana. Tapi dalam hati saya berpikir dan pikiran saya berpikir, oh masuk ibu ini mungkin di Blitar. Karena biasa orang baik juga di kabupaten yang lain, kalau dari Medan atau di mana itu kan selalu dibilang walaupun misalnya di Malang atau di Bojonegoro atau di mana dikatakan Surabaya, sama seperti misalnya ibu kota provinsi itu kan padahal itu di kabupatennya disebut begitu. Tetapi pikiran saya berkata, oh ibu di Blitar ya? Iya. Karena di Blitar itu adalah makamnya Presiden Soekarno, gantinya Soekarno ya. Jadi saya ajak ibu ini mau bicara, mau cerita-cerita, tetapi ibu ini kok seperti cuek gitu, nggak nyambung. Ya udah, saya tidak teruskan, Lalu Tuhan mengingatkan saya berdoa. Jadi Tuhan itu menyuruh saya untuk mengarahkan tangan terus berdoa keluar, angkat tangan terus ke arah pintu, ke arah jendela kaca itu ke arah luar. Dan Tuhan mengingatkan saya firman-firman Tuhan. Pokoknya Tuhan itu berkuasa atas segala yang ada. Tuhan itu telah mati dan bangkit dan dia naik ke surga melintasi segala langit dan segala langit, begitu ya. Jadi dalam hati saya Tuhan itu mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan semua penguasa-penguasa yang ada di udara. Penguasa-penguasa roh jahat, kuasa gelapan, ya roh-roh iblis gitu ya. Karena roh iblis atau roh jahat itu kan ada tempatnya di udara kan gitu ya. Seperti firman Tuhan berkata Efesus pasal 6. Nah, jadi firman Tuhan itu datang ke dalam hati saya. Dan Tuhan katakan, ya lawan kuasa-kuasa iblis, lawan kuasa-kuasa gelapan, lawan roh jahat gitu. Nah, setelah itu saya berdoa terus kepada Tuhan, tapi berdoa tentunya tidak bersuara keras. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati pesawat ini, berkati pilotnya, berkati pramugari, berkati semuanya Tuhan, penumpang, berkati baling-balingnya, berkati semuanya, mesin-mesinnya, berkati semuanya Tuhan pesawat ini. Dalam nama Yesus kami selamat Tuhan, dalam nama Yesus. Pokoknya terus bayangkan kalau dari Medan sampai ke Surabaya itu ya 3 jam kalau itu langsung ya.
perjalanan pesawat itu 3 jam kalau langsung, tidak transit dia. Jadi selama 3 jam saya suruh Tuhan berdoa di dalam pesawat itu. Nah, pada waktu saya berdoa itu sudah berapa lama saya berdoa, tiba-tiba saya sebenarnya tidak ngantuk, tapi kok tiba-tiba seperti ngantuk berat banget gitu ya, berat sekali ngantuknya. Lalu langsung seperti itu, tapi saya sadar, tidak, saya tidak mau ngantuk dalam nama Yesus. Tuhan tolong saya Tuhan. Langsung saya melek lagi, saya melek. Nah, terus saya berdoa. Pokoknya Tuhan itu begitu kuat menyuruh saya terus berdoa. Nah, kemudian sudah biasanya kalau sudah sampai mau dekat, pramugari kan sudah mengumumkan pesawat kita sebentar lagi sudah mau landing, sudah mau sampai kan begitu ya. Nah, jadi biasanya seperti itu kan, kira-kira paling 20 menit lagi supaya landing, supaya sampai kan gitu ya. Nah, jadi tetap disuruh berjaga-jaga nah, tetap aman, tetap pakai semuanya ya sabuknya, tetap duduk di kursi seperti itu ya. Nah, disampaikan seperti itu. Tetapi ternyata pesawat ini sudah sampai begitu kok nggak sampai-sampai. Nah, saya melihat ya seperti tertahan pesawat ini. Lalu kok nggak sampai gitu ya. Sepertinya sudah kok lama kok nggak sampai. Lalu semakin lama pesawat ini saya melihat ke arah bawah ya, agak kabut begitu ya. Tetapi semakin ke bawah pesawat ini, dan kelihatan memang tadinya sudah kelihatan ya daerah, kalau kita mau masuk Bandara Surabaya itu pasti akan kelihatan melewati ada lautnya, kemudian makin ke tepinya, kemudian kelihatan ada sawah-sawah, kemudian masuk ke arena ya bandara kan begitu ya, lapangannya. Ini sudah mulai kelihatan dekat, yaitu tepi pantainya, tepi lautnya itu sudah mau masuk ke daratan. Nah, seperti itu. Tetapi kemudian kok makin mundur lagi pesawat ini. Saya melihat dari ya sayapnya itu seperti itu. Semakin mundur lagi. Lalu semakin melihat saya semakin ke bawah pesawat itu. Karena saya melihat itu sudah kelihatan semakin agak dekat ke laut begitu. Nah, di situ pikiran saya sudah mulai goncang. Ya memang orang-orang kan ada pada tidur, ada pada bagaimana kan gitu ya. Tetapi saya pada waktu itu tetap berjaga-jaga, tidak tertidur, tetapi selalu berdoa. Nah, kemudian di situ saya melihat ke bawah itu, kok semakin ke bawah sepertinya pesawat ini, kok semakin dekat ke laut, dan bahkan semakin jauh daripada daratan begitu ya. Nah, di situ hati saya sudah berkecamuk ya, nano begitu. Nah, artinya ya percaya, takut, khawatir gitu ya. Bagaimana dalam hati, bagaimana pesawat ini nanti kalau nanti ya makin turun ke bawah atau terjatuh ke laut ini, bagaimana ini ya? Saya tidak tahu mana pelampungnya di sini. Nah, saya tidak tahu renang gimana nanti. Nah, seperti pokoknya bercampur baur. Tapi firman Tuhan datang silih berganti ke dalam hati saya. Melalui air tidak akan tenggelam, melalui api tidak akan terbakar kalau aku menyertai. Nah, begitu kan ada firman-Nya berkata seperti itu. Nah, aku akan menyertai, aku akan melindungi, seperti itu. Tapi melihat kenyataan dan juga situasi yang terjadi pada saat itu, tapi orang-orang semuanya masih pada tenang gitu ya. Artinya karena mereka masih ada yang tidur, ada yang apa kan gitu ya. Tetapi saya melihat seperti itu. Tapi dalam pikiran saya sudah berkecamuk, ada bercampur baur semuanya. Rasa takut, rasa percaya, rasa tenang, rasa khawatir, semuanya bercampur menjadi satu. Nah, jadi kemudian saudara Tuhan kasih, ya, saya melihat itu semakin ke bawah, lalu saya berkata kepada Tuhan, kenapa pesawat ini Tuhan? Nah, kok semakin ke bawah, bahkan semakin jauh daripada daratan gitu ya. Nah, ternyata ada hujan angin gitu ya. Hujan angin itu menerpa pesawat itu semakin mundur ya. Bukan nggak bisa semakin maju, tetapi semakin mundur. Nah, lalu kan semakin ke bawah seperti itu. Nah, saya bertanya kepada Tuhan,
bagaimana Tuhan seperti ini, pasal ini Tuhan, bagaimana ini Tuhan. Lalu Tuhan memberikan dalam hati saya pengertian, benar-benar ada di dalam roh saya berkata, dan itu seperti antara suara di telinga atau juga di hati seperti itu ya. Nah, Tuhan minta Tuhan angkat pesawat ini dalam nama Yesus. Tuhan angkat di tangan Tuhan. Minta. Lalu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, angkat Tuhan pesawat ini di tanganmu Tuhan. Angkat pesawat ini di tanganmu Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat Tuhan pesawat ini di tanganmu. Setelah saya katakan 3 kali seperti itu, lalu mulai terdengar suara pesawat ini mulai agak naik, ya gitu ya. Lalu kemudian mulai bisa maju ke depan. Nah, mulai bisa maju karena terlihat dari baling-balingnya seperti itu. Mulai bisa maju ke depan. Nah, setelah maju ke depan, mulai bisa maju dan gitu ya. Lalu maju ke depan. Setelah maju, tidak lama lagi saudara kasih kelihatanlah kelihatanlah mulai melewati pinggir daripada laut, daripada mendekat kepada bandara, melewati sawah, lalu masuk ke dalam lapangan, yang mulai baru masuk ke dalam lapangan bandara itu, saudaraku, itu pesawat terpaksa landing, ya. Jadi tiba-tiba pesawat itu ya gitu ya, langsung seperti itu. Kemudian orang semua pada terbangun kaget semuanya. Wah, macam-macam. Semuanya ada orang yang tadinya tidur jadi bangun, semuanya jadi ribut, jadi terkaget saudara angkasa ya. Kaget. Wah. Nah, macam-macam. Lalu saudara angkasa biasanya seperti itu ada ya, kalau sudah terbentur ya terpaksa, kemudian bagasi-bagasi yang di atas pesawat itu, yang di dalam itu mulai langsung terbuka dengan sendirinya. Kemudian barang-barang yang dari bagasi itu mulai turun ya. Nah, turun ya, menimpa ada orang-orang yang jatuh lantas tas karena langsung terbuka dengan sendirinya ketika pesawat itu ya jatuh kan gitu ya, mendarat dengan terpaksa. Nah, seperti itu. Jadi semua orang pada ribut, semua orang pada seperti itu ya. Kemudian ada orang berkata, dengan ya mungkin orang Jawa atau orang Surabaya namanya pulang ke Jawa kan begitu. Lalu dia berkata dengan bahasa Jawa, kobong, dan berteriak kobong, artinya terbakar. Nah, jadi orang semuanya pada ribut, buka pintu darurat, buka. Nah, lalu semuanya seperti itu, saudara kasih pada ribut. Lalu ada lagi orang, sempat lagi ada lagi yang marah-marah seperti itu. Lalu saya pun panik, saudara kasih. Panik mau gimana, ada orang berlarian dari depan, mau ke belakang, cari jalan mau keluar, seperti itu. Lalu pintu darurat sudah dibuka, saudaraku, ya pintu darurat dibuka, kemudian orang berebut mau keluar, ya kemudian presetan mau turun dengan cepat-cepat seperti itu. Saya mau lari, mau coba beranjak dari kursi saya itu, mau berdiri dari situ, tetapi kemudian sambil panik, sambil mengapa, gitu. Tetapi ketika ada orang berkata kobong terbakar, seperti ya, kobong itu terbakar. Nah, jadi saya berpikir bahwa ya memang biasanya seperti itu kan pasti bisa jadi terbakar pesawat. Tetapi ketika seperti itu orang ngomong kobong, spontanitas Tuhan menaruh perkataan dalam mulut saya berkata, dalam nama Yesus kuat. Ya, saya tidak tahu lagi bagaimana orang sampai kiri kanan, tetapi itu otomatis spontanitas Tuhan yang menaruh perkataan di dalam mulut saya berkata, dalam nama Yesus, roh kebakaran tidak bisa dalam pesawat ini, dalam nama Yesus tidak ada kebakaran, begitu ya. Jadi itu spontanitas kuat ya suara saya. Saya tidak tahu ya. Saya spontanitas saja ngomong seperti itu dari dalam terdorong seperti itu otomatis. Ternyata ya orang-orang melihat dari bawah itu sudah ada seperti lampu-lampu seperti itu ya, seperti itu. Lalu orang sudah mulai turun. Puji Tuhan tidak ada memang ya terbakar, tetapi orang-orang pada berebut mau turun seperti itu. Lalu saya mau berdiri, mau pergi kemana gitu ya, mau cari jalan keluar, tetapi saya berdiri tapi masih ada orang di sini ya. Kemudian Tuhan mengingatkan saya, tenang, jangan panik.
Jangan panik, berdoa. Lalu saya duduk lagi di kursi saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu. Jadi orang-orang pada turun, yaitu tangga darurat tersebut seperti pelesetan seperti itu ya. Nah, meluncur ke bawah. Jadi karena orang berebutan, ada yang keseleo kakinya, seperti itu, ada yang sakit gitu. Lalu saya ya mulai, mungkin saya lah pada waktu itu yang turun ya nomor berapa ya dari belakang gitu ya. Nah, artinya orang sudah pada turun, tapi saya mungkin nomor 5 terakhir. Saya berjalan, saya melihat ada seperti kelap-kelip dari bawah itu seperti itu. Saya pikir itu ada api mulai sudah menyala seperti itu ya. Nah, saya kata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemudian saya turun pelan-pelan dan tidak ada apa-apa ya. Nah, jadi orang yang berebutan tadi turun-turun itu ada yang keseleo kakinya, ada yang kesakitan seperti itu karena belum pun sampai orang di bawah sudah turun lagi dari sudah masuk lagi pelesatan tangga darurat tersebut seperti pelesatan itu ya. Turun meluncur gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian turun dan pada waktu itu ada angin dan hujan gitu ya. Tapi angin dan hujan tapi tidak begitu deras. Nah, kemudian kami masuk dalam bandaranya, masuk ke dalam tempat itu. Saudaraku angkas berjalan agak ke sananya seperti itu. Kami cari tempat. Nah, pada waktu itu memang ada teman saya juga, ada anak Tuhan di situ. Nah, satu pesawat itu. Lalu kami memang tidak satu tempat. Dia di depan dan saya tidak nyangka dia juga ada di situ gitu. Nah, dia di depan, saya agak di tengah. Kemudian ketika turun di bawah, kami ketemu. Nah, oh, kamu naikin juga gitu. Ya naikin juga. Nah, gitu. Ya, kemudian kami sama-sama bergandengan tangan. Nah, lalu kami cari tempat dan kami berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa kami bisa selamat dan semua pun penumpang itu dan pesawat itu pun tidak ada terbakar. Ya, jadi kami berdoa kepada Tuhan, mengucapkan syukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Setelah itu, ya beberapa waktu kemudian kita tidak tahu lagi ya bagaimana seperti itu. 2 bulan kemudian saya tiba-tiba ditelepon oleh yang tidak dikenal. Kemudian saya angkat teleponnya dan berkata bahwa apakah ibu salah satu penumpang dari pesawat Adam Air yang terjatuh pada bulan sekian di Surabaya, Bandara Surabaya? Oh iya Pak, ini dari mana? Nah, oh ini dari kantor Adam Air dari Jakarta. Lalu, iya ada apa Pak? Ya kalau betul ibu salah satu penumpang daripada pesawat Adam Air, ya ada santunan untuk uang kaget, begitu ya. Tapi harus diserahkan ke kantor Adam Air di Surabaya, cabang di Surabaya itu boarding pass. Nah, kita tidak lagi simpan boarding passnya karena ya sudah untuk apa lagi kan begitu ya. Dan kita tidak tahu lagi di mana-mana itu gitu ya. Jadi saya berkata, loh, nggak tahu lagi Pak, tadi mana itu Pak? Ya kita tidak ngerti itu Pak, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Lalu bapak itu mengasih tahu kalau ibu ngambil tiket pesawatnya dari mana atau dari travel atau dari mana, bisa. Di sana itu pasti masih ada pertinggalnya, nomor boarding passnya. Jadi ibu bisa minta di mana pembelian tiket pesawat ibu itu, nanti minta dikirimkan. Nah, pada waktu itu saya ya memang orang mengambilkan tiket saya, tetapi travelnya saya tahu. Dan pada waktu itu memang kebetulan, biasanya saya tidak pernah simpan nomor telepon daripada travel itu begitu ya. Tetapi pada waktu itu memang saya simpan nomor teleponnya. Lalu saya telepon nomor teleponnya ke Medan. Ternyata kantornya pun sudah pindah katanya ya, sudah pindah orang itu. Dan mereka tidak tahu lagi, dikatakan barang-barangnya atau juga nota-notanya segala macam begitu. Nah, entah bagaimana. Kita bisa katakan tolonglah bahwa ini sangat penting ya, nanti tolong dikirimkan, nanti saya ganti ongkos kirimnya gitu ya. Jadi puji Tuhan mereka pun bersedia
untuk memberikan itu, saudaraku. Lalu setelah 2 bulan kemudian, setelah 2 bulan itu, itu kan setelah 2 bulan, nah, baru itu ada informasi seperti itu. Kita tidak tahu. Nah, jadi itu uang kaget. Nah, ketika kita serahkan itu di kantor Surabaya, kemudian pada waktu yang ditentukan, nah, kita datang di situ dan mengambil berkat sebagai artinya mengambil uang kaget. Nah, pada waktu itu uang kaget itu ya ada 15 juta gitu ya. Dan saya tidak nyangka dan tidak terpikirkan itu, dan tidak pernah itu dimengerti. Nah, tetapi yang bukan soal uangnya, tetapi ketika kami berkumpul di kantor di Surabaya itu, bukan di kantor, di Bank Mandiri, tapi di situ ada perwakilan daripada yang memberi santunan itu ya. Jadi pengambilannya itu kan di Bank Mandiri. Jadi orang-orang berkumpul di sana semuanya yang mereka sudah yang memberikan identitasnya berperasaan itu, mereka ada yang dari Malang, ada dari kota-kota lain, ada dari mana gitu. Jadi ketika kami berkumpul itu ya, mereka ada banyak yang bersaksi bahwa mereka sampai saat itu pun masih ada ketakutan dan trauma begitu ya. Tetapi puji Tuhan ya, saya tidak ada apapun juga ya, tidak ada ketakutan, tidak ada trauma, tidak ada mengalami keseleo, tidak ada apa-apa gitu. Jadi ternyata mereka juga ada yang bersaksi, ada juga masih shock dikatakan dengan kenyataan itu, ada juga yang masih sakit kakinya, ada yang keseleo, ada pokoknya yang cedera seperti itu, mungkin tangannya maksudnya agak tidak enak gitu ya. Itulah kesaksian mereka. Nah, tetapi memang tidak ada sampai bahaya banget begitu ya. Nah, itu Tuhan luar biasa bekerja. Jadi kalau kita berdoa, kita percaya kalau memang bukan waktunya tuh, bukan Tuhan izinkan, karena itu hanya kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa si jahat untuk mau menghancurkan atau membinasakan, Tuhan mau memakai orang-orang percaya atau orang-orang berdoa untuk membawa keselamatan, dan itu juga terjadi kuasa Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya terluput daripada bahaya atau juga kematian atau juga kecelakaan, tetapi juga Tuhan juga memberikan ketenangan dan juga berkat ya. Pada waktu itu, sebelum itu ada hamba Tuhan menyampaikan begini. Nah, tetap percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang di tengah badai pun justru mendatangkan berkat, dikatakan. Nah, jadi entah kenapa firman itu kok ya saya ingat gitu loh. Saya ingat di tengah-tengah badai mendatangkan berkat. Ada berkat ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada juga kita mengalami masalah ya. Kalau bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi bagi kehidupan orang-orang benarnya, atau juga dialami atau juga terlihat atau terjadi, Tuhan mau kita benar-benar berdoa, ikuti atau juga sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Tuhan pemegang kendali apapun masalah, apapun persoalan, situasi yang kita alami. Jadi sampai pada waktu itu saya sangat kaget ya, menerima berkat seperti itu. Nah, saya kan tidak takut, tetapi juga mendapatkan uang takut kan begitu ya. Saya tidak trauma, tetapi juga ada santunannya. Nah, jadi saya percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan itu iya dan amin. Nah, bagian kita tetaplah percaya, bagian kita berdoa kepada Tuhan, bagian kita tetap mau berjaga-jaga dan berdoa, mau kita dengar-dengaran akan tuntunan Tuhan. Sering sekali memang kita waktu di pesawat kan memang bisa enak tidur, bisa kita apa gitu ya. Nah, tetapi kalau saya waktu ngantuk itu memang saya ikuti tidur. Kalau waktu pada saat itu ngantuk banget begitu. Tetapi saya lawan karena ya saya percaya saudara pangkasih bahwa kenapa tadi Tuhan katakan seperti itu, berarti ini ada kuasa kegelapan.
kuasa kegelapan itu mau membuat saya mengantuk supaya saya tidak berdoa. Jadi saya lawan itu. Nah, puji Tuhan, setelah terjadi seperti saya tahu, saya mengerti bahwa benar-benar ketika saya ngantuk waktu di pesawat itu, nah padahal sebelumnya saya disuruh Tuhan berdoa, berjaga-jaga, dan itu Tuhan kuat dalam hati saya. Berdoa, berjaga-jaga, berdoa. Nah, dan Tuhan datangkan firman-firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas segala yang ada, yang melintasi segala langit dan segala langit, begitu ya. Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi, di langit, bahkan juga di segala, di atas air, di bawah air, seperti itu. Jadi Tuhan ingatkan seperti itu firman-firman-Nya pada waktu itu kepada saya. Dan firman-firman Tuhan itulah yang memberikan saya kekuatan dan juga membuat saya teguh, membuat saya juga yakin bahwa dalam roh saya berkata, ini ada sesuatu ini yang Tuhan maksudkan ini. Jadi saya berjaga-jaga dan berdoa. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, seperti masa-masa sekarang ini pun, mari kita selalu ya bangkitkan roh kita, bangkitkan doa kita kepada Tuhan, iman kita percaya kepada Tuhan, karena di tengah-tengah situasi masalah yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan mau memunculkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mau melakukan mujizat di mana kita juga membutuhkan itu semuanya, ya. Saya butuh mujizat, Bapak Ibu saudara juga membutuhkan mujizat. Setiap hari kita harapkanlah mujizat itu terjadi. Setiap hari kita percayai dan kita nantikan Tuhan, dan kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus selalu akan menolong kita dan memampukan kita berdoa terus, dan biarlah kita terus percaya kepada Tuhan. Memang kadang-kadang kita bisa lemah atau juga kita sepertinya capek, ya, tetapi mari kita ya berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang yang kita juga bisa lalai seperti itu, tapi mari kita selalu minta kepada Tuhan, ampun kepada Tuhan. Tuhan minta supaya kita dibangkitkan terus roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Seperti Daud berkata, hai jiwaku bangunlah, ya hai jiwaku. Nah, bangunlah hai jiwaku. Nah, jadi biarlah kita bangunkan jiwa kita, bangunkan kehidupan kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk selalu percaya kepada firman-firman-Nya, dan kita mengucapkan firman-firman-Nya, karena firman itu adalah kekuatan bagi kita. Firman itu adalah penolong bagi kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau Tuhan berjanji melalui firman-firman-Nya, Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Tuhan adalah setia, sanggup untuk melaksanakan apa yang janjikannya bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam kemenangan iman bagi Bapak dan Ibu saudara yang kekasih. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan alam semesta. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap kita, saat kapanpun juga, dimanapun kita berada, dan dalam keadaan apapun juga. Biarlah kita tetap percaya Dia selalu ada bagi setiap kehidupan kita. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak hanya percaya, tetapi percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan yang menjadi kota benteng perlindungan kita. Dia Tuhan pemelihara hidup kita, Dia Tuhan jaminan kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, segala kuasa ada di dalam tangan-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, dan berdoa. Haleluya. Amin.